Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN PPG dalam jabatan 2025. Perkenalkan, saya Muhammad Akbar, SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 2025, LPTK Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Tempat tanggal lahir Jeneponto 15 Januari 1989, NIM 210001241287. Saya mengajar di MTS swasta DDI Gosalia, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan. Lama pengabdian saya kurang lebih 15 tahun. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 7 dengan mata pelajaran fikih yang berjudul memahami waktu-waktu salat 5 waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Siapa yang tidak hadir hari ini temannya? Ada semuanya, Pak. Ya, baik ya. Kita memulai pelajaran hari ini, tapi kita mengecek ruangan kelas dulu. Pak. Yang tidak bersih, bersihkan dulu. Kita kasih waktu 1 menit. Sudah bersih? Sudah. Baik ya. Kita menyiapkan kelasnya dulu, teman-temannya. Untuk kelas siapkan. Perhatian. Siap. Siap. Gerak. Sebelum mulai materi baca kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Doa selesai bersalam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, kita mengabsen dulu teman-temannya. 1. Alia Nur Hidayah. Hadir, Pak. 2. Alwi. Hadir, Pak. 3. Anugerah Alam Saputra. Hadir, Pak. 4. Aura Priyanti. 3. Nur Sakia. Hadir, Pak. Nurul Sakila. Nur Karima. Hadir, Pak. Abdul Rais. Hadir, Pak. Rahmat Khalid. Indiani. Hadir, Pak. Al-Insan. Hadir, Pak. Rahmat Taufik. Hadir, Pak. Rehan. Hadir, Pak. Sulfiyanti. Hadir, Pak. Selviana. Hadir, Pak. Ernawati. Hadir, Pak. Isna Amir. Hadir, Pak. Indah Mayansari. Hadir, Pak. Sahabat yang saya tidak sebut tadi namanya. Semua, Pak. Baik ya. Pelajaran apa kita minggu lalu? Ya baik ya. Kita pelajaran hari ini yaitu salat ya. Kita masuki
pengertian salat. Apa itu salat? Ya. Jadi kita nanti pelajari ini masalah salat. Ya, 5 waktu. Salat itu ada 5 ya. 5 waktu. Yang mana itu yang dimaksud salat 5 waktu? Itu ya yang dimaksud salat 5 waktu. Kita masuki tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu ada berapa? 2. 1. Peserta didik memahami pengertian salat ya. 2. Peserta didik dapat menjelaskan manfaat salat dalam kehidupan sehari-hari. Salat secara bahasa berarti berdoa ya. Dan secara istilah adalah ibadah yang terdiri dari perkataan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ya, baik ya, kita melangkah untuk menjelaskan manfaat salat dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatnya itu salat apa bagi kita? Ya, manfaatnya di salat adalah tanda ketaatan. Itu ya, kalau tidak sembahyang pasti kita ragu-ragu menjalankannya ya, kalau kita tidak biasa. Ya, 2. Meningkatkan kualitas ibadah. Kita diankan contoh sama masyarakat bahagia sedang rajin salat 5 waktu ya. 3. Mencegah dari pembuatan dan kemungkaran ya. 4. Mendapatkan pahala dan ampunan ya. 5. Meningkatkan ketenagaan dan kedamaian ya. Syarat salat yang harus kita ketahui adalah suci dari hadas. Gitu ya. Suci dari hadas itu kita harus bersih baru kita melaksanakan salat. Ya. 2. Suci badan, harus pakaian bersih ya kalau kita melaksanakan salat. 3. Menutup aurat. Ya. Aurat harus kita pakai kalung ya bagi perempuan. Bagi laki-laki pakai sarung atau celana panjang ya. 3. Selama waktu salat jangan sembarang kita melaksanakan, ada waktunya ya. Salat wajib itu kapan kita laksanakan? Subuh pukul berapa? 20. Duhur pukul berapa? 12.15. Asar pukul berapa? 15.30. Maghrib pukul berapa? 18.00. Isya pukul berapa? 19.10. Ya. Apa-apa saja yang membatalkan salat? Tidak boleh ya main-main dalam waktu salat kita. Yang bercerita, bermain bersama teman, tidak boleh ya. 1. Berhadas besar, tidak boleh kita menginjak tai. Kalau kita pergi sembahyang harus kita ambil air wudhu kembali ya. Biar kita sudah ambil air wudhu di rumah, kalau kita menginjak najis atau kotoran kita harus ambil kembali air wudhu di masjid ya. Adapun rukun salat yang harus kita kerjakan, 1. Niat ya. Ada yang tahu niatnya salat subuh? Apa niatnya? Niat salat duhur apa? Niat salat asar apa? Niat salat maghrib apa? Niat salat isya apa? Ya, baiklah. Siapa yang bisa naik mengucapkan niatnya dalam salat 5 waktu? Siapa yang bisa? Saya.
Ya, sini. Yang Dia suatu misalnya fardu subuhi antara ketiga sebulan kita dan dengan Allah. Kedua, misalnya fardu subuhi antara ketiga sebulan berarti ada Allah Taala. Pasal misalnya fardu asli antara ketiga sebulan dan ada Allah Taala. Maghrib misalnya fardu maghrib salah ketiga sebulan berarti ada Allah. Isya misalnya fardu isya antara ketiga sebulan berarti ada Allah Taala. ya, baiklah, itu dia ya. Niatnya. Niatnya perlu, ya. Baiklah, kita akan membagikan tugas kelompok ya. Kelompok 1 sampai 3 ya. Dan saya sebut namanya, kita bergeser dulu, baru kita berdiskusi sebentar ya. Saya sebut namanya Alia Nur Hidayah, Alwi, Anugerah Alam Saputra, Aura Prianti, Nur Saskia, Nur Sakila, sampai yang orang ya. Gabung dulu di sini, ya. Gabung dulu di sini, baru kita diskusi sebentar. Sini, gabung dulu yang saya sebut namanya, gabung dulu di sini. Yang kelompok 2 Nur Karimah ya. Abraj Rais, Rahmat Dani, Indriani, Alfisa, Rahmat Taufik, Rehan. Kelompok 3 Surfina Yanti, Selvina, Ernawati, Isna Amir, Indah Mayansari. Sini, kelompok 3. Kalau anunya bangkunya diatur dulu nanti. Baiklah, kita akan membagikan tugas diskusinya ya. Baru kita sebentar mendiskusikan tugas kita di depan. Karena tugas LKPD-nya masing-masing ada di kelompoknya, silakan kerjakan. Dan saya tadi kasih soalnya ya. Baru kita diskusikan sebentar masing-masing kelompok, ya. Ya, silakan kerjakan. Apa lagi di sini? Apa lagi di sini? Bantu dulu ya. Apa lagi di sini? Bantu dulu. Waalaikumsalam. Ya, sudah nomor berapa nih? Nomor 1. Ya, kerjakan ya.
ya, sudah selesai? Pak. Ya, silakan kerjakan kembali. Kalau kita diskusikan sebentar ya. Kalau selesai semua, kita diskusikan sebentar. Apa-apa masalahnya, apa-apa yang kita harus ketahui dalam surat ya. Bagaimana? Selesai? Ya, silakan kerja ya. Kalau belum selesai, kalau kita selesai kita diskusikan. Sebentar. Ini sudah selesai Pak. Selesai nih. Baik ya, kita akan presentasikan di atas satu kelompok dulu, kelompok satu. Ya, selesai. Ya, baik ya, satu kelompok dulu yang mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Siapa yang mau duluan? Ya, silakan. Satu, meningkatkan pemahaman, yaitu meningkatkan pemahaman tentang pentingnya sholat dalam kehidupan sehari-hari. Dua, meningkatkan keterampilan berdiskusi, yaitu meningkatkan keterampilan berdiskusi dan bekerjasama dalam kelompok. Tiga, meningkatkan kreativitas, yaitu meningkatkan kreativitas dalam membuat komputer dan presentasi. Ya, kelompok satu lagi. Meningkatkan kualitas ibadah. Dua, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tiga, memberikan ketenangan dan kedamaian. Dua, meningkatkan kualitas mental, meningkatkan kualitas fisik, meningkatkan kualitas spiritual. Tiga, khusyuk, membaca Al-Quran dengan
kehidupan sehari-hari, seperti meningkatkan kualitas hidup, mengurangi stres, dan meningkatkan kesadaran akan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Peran salat dalam meningkatkan kualitas hidup. Diskusikan tentang bagaimana salat dapat meningkatkan peran salat dalam meningkatkan kualitas hidup. Tentang bagaimana salat dapat membantu meningkatkan kualitas hidup, seperti meningkatkan kesadaran akan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencegah perbuatan keji dan munkar. 3. Salat sebagai sarana komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diskusikan tentang bagaimana salat dapat menjadi sarana komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bagaimana salat dapat meningkatkan kesadaran akan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baiklah, kita akan menilai di hasil diskusi kalian. Kelompok 1 nilainya 85 ya. Kelompok 2 nilainya 85. Kelompok 3 nilainya 90. Baiklah, saya akan mengumpulkan hasil diskusi kalian. Baru kita sebentar mendiskusikan kembali ya. Saya kasih lagi. Ya. Saya kasih kesimpulan hasil diskusi yang tadi kalian kerjakan. Itu ya, manfaat saat disuruh tentang meningkatkan kualitas hidup. Meningkatkan diskusikan tentang salat membantu meningkatkan bagaimana salat dapat membantu ya perbuatan munkar Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencegah perbuatan keji dan munkar. Ini ya, ini manfaat salat. Meningkatkan kualitas ibadah. Salat yang kualitas ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mencegah perbuatan dan munkar, dapat memberikan ketenangan dan kedamaian. 3. Meningkatkan kualitas mental, kualitas fisik dan kualitas spiritual ya. Ini kelompok 3, meningkatkan pemahaman tentang pentingnya salat dalam kehidupan sehari-hari. 2. Meningkatkan keterampilan dan mendiskusikan keterampilan bekerja dalam kelompok. Ya. Baik ya, anak-anak, saya kasih tugas di rumah. Tulis ya, coba tulis soalnya. 1. Tuliskan manfaat salat. 2. Peran salat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu saja. Kerjakan di rumah, baru minggu depan kita kumpulkan kembali, baru kita diskusikan. Ya. Ya, baiklah, selesainya pelajaran hari ini. Mari kita, dan saya kasih tugas tadi, kerjakan di rumah ya. Baru kita. Ya, baiklah, selesainya mata pelajaran hari ini. Tugas yang kalian saya kasihkan, minggu depan kita bahas lagi kembali ya. Ya, Pak. Ya, jadi kerjakan di rumah masing-masing sesuai kelompok yang saya tadi kasih ya. Ya, Pak. Nah, selesainya mata pelajaran ini, mari kita berdoa, baru kita pulang bersama-sama. Silakan Dr. Gelasnya, siapkan. Perhatian, siap. Sudah siap, gerak. Sebelum materi, mari kita bersama-sama membaca doa sesudah belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura
wabarakatuh.